Selamat sore teman-teman, selamat datang di acara Ngaso, ngobrol asik sore-sore bersama Greenpeace Indonesia dengan saya Adila, pengkapannya iklim dan energi. Dan saat ini Ngaso hari ini itu benar-benar spesial karena kita sedang berada di Timbul Sloko. Jadi Timbul Sloko ini salah satu desa pesisir di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan beberapa tahun terakhir ini sudah mengalami banjirop dan juga kenaikan muka air laut ditambah dengan penurunan muka tanah. Nah, ternyata juga krisis iklim yaitu kenaikan muka air laut, banjirop, ternyata juga sudah membawa kerugian yang sangat banyak bagi warga Timbul Sloko sendiri dan sudah memaksa beberapa warga ini kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan mata pencarian, bahkan juga saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap air bersih. Jadi air untuk makan, air untuk minum itu sulit di sini. Nah, kita sudah ada 3 narasumber yang akan bercerita nih mengenai Timbul Sloko. Jadi langsung aja ya, ada Bapak Haji. Ya, betul. Pak, apa kabar? Ya, sehat, Pak. Bu. Alhamdulillah ya, sehat, Pak. Ya. Oke. Ya. Yang kedua ada Mbak Citra Subiarto. Selamat sore Mbak Citra. Halo. Ya, kabar baik ya Mbak ya. Dan yang ketiga ada Mas Hadi Prianto. Selamat sore Mas Hadi. Halo. Aman ya? Aman. Oke, nah untuk kita langsung tahu nih ada apa ceritanya di Timbul Sloko, mungkin kita langsung aja tanya ke Pak Haji gitu ya Pak. Nah, jadi kita tadi udah tahu nih, sempat berkeliling juga nih Pak, bahwa saat ini memang desa Timbul Sloko ini sedang dilanda banjirop, lalu juga kenaikan muka air laut, tanahnya juga turun gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini mungkin Pak Haji bisa ceritakan lebih lanjut gitu. Sebenarnya ini sejak kapan terjadi dan sudah separah apa sih Pak terjadinya di desa ini? Tahun 2000 itu sudah mulai naik sedikit air rob dari laut. Nah, terus itu ada abrasi dari laut tahun 2000 itu terus tidak bisa menanam. Soalnya belum sakit buat nanam padi, belum sakit mau lenyap kabeh monan. Ada sawah yang udah tidak bisa ditanami lagi gitu ya, terus juga ada beberapa rumah yang sebenarnya udah nggak bisa ditinggalin lagi gitu, dan ini pun dibuatnya juga sambil urunan warga-warga. Urunan warga-warga. Nah, menurut Mbak Citra sendiri melihat kondisi di Timbul Sloko ini, airnya naik, krisis iklimnya makin parah gitu ya. Gimana pandangan Mbak Citra terhadap kondisi yang sedang dialami teman-teman di Timbul Sloko? Tadi kan ngobrol-ngobrol ya sama penduduk di sini. Memang rata-rata bilang bahwa 5 tahun terakhir itu tiba-tiba airnya cepat banget. Ya, apalagi di sini tadi ya ada kesulitan mendapatkan bahkan air untuk makan dan. Nah, itu masalah air, Mbak. Air itu suci. Air buat mandi itu dibuatkan itu asin itu. Wah ya Allah Gusti, umbul bur itu kan sudah banyaknya. Tuh ngarep itu sudah tuh dilanggar tuh 1, 2, 3, 4, 5 ini anyar ini sudah 5 itu. Iya sudah 5. Ini kan yo yang baik itu hanya 1 yang baik. Yang 2 asin. Nah itu, nah kemarin mati semua Mbak, mati semua atau 3 hari tidak ada, statusnya banyak asin. Lah tuku beli air di dempet 1 galon ini buat bilas tidak asin. Nomor 1 kan tidak ada air, wah serkoso Mbak. Ya. Kalau misalkan tadi kan Pak Haji udah cerita nih sulit nih mendapatkan air. Nah, kalau Mbak Citra sendiri pernah nih mengunjungi masyarakat pesisir yang ternyata mengalami masalah yang sama nih. Gimana Mbak Citra? Jadi saya itu kan membuat kain batik. Nah, prosesnya itu di Pekalongan. Jadi 2 tahun yang lalu saya juga ditemani sama itu kita mengunjungi rumah-rumah para pengrajin batiknya gitu. Dan itu intinya sih seluruh Pulau Jawa bagian utara itu semuanya sudah terkena air rob ya.
Jadi udah separah itu ya Mbak ya, bukan hanya di Timbul Sloko tapi banyak daerah-daerah di pesisir utara gitu. Lainnya Terkena bencana sama. Nah, kalau dari Mas Hadi sendiri gimana nih tanggapannya melihat ternyata kondisi krisis iklim ini sudah semakin parah nih, khususnya di Timbul Sloko juga gitu. Gimana Mas Hadi? Ya sebenarnya kalau ngomongin krisis iklim gitu ya, itu Timbul Sloko ini hanya satu gitu, dari sekian banyak desa yang tenggelam. Misalnya di daerah Demak ini aja mungkin sudah ada 7 desa yang tenggelam saat ini, kayak gitu. Dan kondisi ini akan terus semakin parah ke depannya jika kita misalnya masih terus melakukan hal-hal yang membuat bumi ini semakin rusak gitu ya. Dengan pembakaran energi fosil, dengan melakukan pembukaan lahan gitu, dengan itu pembakaran atau penebangan hutan, ataupun dengan memproduksi barang-barang yang itu berasal dari energi fosil juga gitu, seperti plastik dan segala macam. Jadi ya kita memang harus melakukan sesuatu nih supaya warga-warga seperti di Timbul Sloko, di desa-desa lain, di Muara Gembong, di Marunda, dan desa-desa lain yang sekarang sedang mengalami keterancaman ini itu bisa berhenti. Karena seperti yang tadi Pak Son Haji bilang, krisis iklim itu atau kenaikan muka air laut itu awalnya naiknya pelan-pelan. Ya pelan-pelan, iya pelan-pelan. Ya, dan 5 tahun terakhir itu sangat cepat gitu. Artinya kita bisa ngelihat dengan apa yang kita lakukan di kota di Jakarta, apa yang kita lakukan di Bandung, apa yang kita lakukan di kota-kota besar, kita mungkin nggak sadar. Nyalain AC, charger handphone segala macam, kita nggak pernah sadar listrik kita sebenarnya berasal dari energi fosil. 60% listrik kita di Indonesia itu masih berasal dari energi fosil seperti batu bara. Jadi, dan kita tahu gitu ya, 70% emisi dunia itu berasal dari pembangkit listrik gitu, dan itu dari sektor energi. Jadi memang ya kita harus menghentikan gitu ketergantungan kita terhadap energi fosil. Nah tadi yang menyambung nih, Mas tadi udah bilang kita harus melakukan sesuatu. Nah, apa sih yang dilakukan teman-teman Greenpeace, Solar Generation dan juga warga Timbul Sloko saat ini nih? Sekarang boleh diceritain nggak Mas? Boleh. Jadi semenjak hari Minggu kemarin kita bersama warga Timbul Sloko dan teman-teman dari Solar Generation itu melakukan pemasangan pompa air tenaga surya. Nah, pompa air tenaga surya ini juga didukung nih sama masyarakat, sama orang-orang baik di Kita Bisa, itu melalui urun dana atau patungan gitu ya, untuk membelikan si pompa air ini, juga membantu untuk menggali sumur, juga lampu tenaga surya. Untuk apa? Ya untuk membantu masyarakat Timbul Sloko. Jadi tadi kan Pak Son Haji udah bilang, sumur nih di Timbul Sloko udah banyak, udah ada 5. Dan 5 itu kemarin itu sudah banyak yang tidak keluar air ya Pak. Ya betul. Banyak yang rusak pompanya atau airnya sudah hilang gitu. Karena yang kita lihat di sini sekarang itu air laut, air asin yang tidak bisa dikonsumsi. Bahkan sumur yang terakhir yang masih digunakan sampai hari ini itu sudah rasa asin juga. Sampai warga itu harus membeli gitu air galon yang harganya untuk bisa sampai ke desa Timbul Sloko ini pinten Mbak? 5.000 ada 4.000. 5.000 atau 4.000 itu baru kirimnya aja ya? Baru kirimnya aja, belum harga galonnya. Harganya mesinnya 8.000. Harga galonnya itu 8.000, itu air isi ulang ya, air keran. Isi ulang. Air isi ulang 8.000. Jadi bayangkan gitu. Kita yang biasa hidup di kota dengan kelimpahan air, kita biasa hidup di kota dengan dimanjakan dengan segala macam ada gitu. Kita hidup di sini gitu. Betapa susahnya gitu. Masyarakat yang sudah kehilangan mata pencarian karena dulunya petani, mereka punya sawah, punya kebun, punya ladang, itu nggak ada. Mereka nggak punya mata pencarian sekarang. Artinya mereka harus berpindah secara kebudayaan gitu ya. Mereka harus pindah profesi ke yang lain, serabutan atau jadi pegawai atau jadi apapun gitu. Yang penting bisa menyambung hidup nih. Ya betul. Dan yang kita lakukan di sini adalah mencoba untuk membantu warga bersama masyarakat untuk menyediakan air bersih yang layak konsumsi, tapi juga tidak memberatkan masyarakat dengan biaya listrik. Kan listriknya dari tenaga surya. Menarik banget. Menarik ya. Oke, nah ini saya mau bertanya kepada Pak Son Haji nih. Tadi kan ada listrik dengan energi surya atau energi matahari. Nah, kalau dari warga di Timbul Sloko ini
apa sih yang membuat warga Timbul Slopo ini terbuka dengan ide-ide ini nih, ide kita bisa menggunakan energi matahari nih untuk listrik kita. Itu gimana Pak menurut warga Timbul Slopo sendiri dengan hal yang tadi teman-teman kerjakan? Oh, ide nggih enten sing sebagian yo manut dah. Soalnya kan sebagian Timbul Slopo yo ora wong Timbul Slopo gampangane kan to Mbak. Kaya dene iki wis terus dene wis kepepet. Terus gampangane wis ora iso polah Mbak. Ora iso polah. Dan dene ora kena di ide sing cara idene iki yo wis nganut lah. Nganut pomo sampean nganut ngeten nganut kok isine mau nganut. Kalau dari Mbak Citra sendiri melihat inisiatif dari teman-teman ini gimana Mbak? Dengan menggunakan energi terbarukan yang minim bahkan tidak ada menghasilkan emisi gas rumah kacanya untuk solusi krisis iklim. Gimana Mbak Citra? Apa ya, listrik, air bersih, itu semua sebenarnya kan hak setiap manusia ya. Nggih, setiap warga nggih. Itu kita mau saling bantu, karena mungkin ada beberapa bagian yang harus bisa menyediakan, tapi kan belum ada. Kita harus sama-sama membuka mata orang lebih banyak lagi bahwa itu energi terbarukan itu salah satu jalan. Karena kan banyak sekali nih, kayak misalnya saya ngomongin tentang hal ini, nanti banyak tuh yang negatif, tapi kan ABCD terus tapi kan itu juga dibuat ya sama PR dari yang produk lamanya ya. Dan saya selalu bilang hidup di dunia ini nggak ada yang sempurna. Ya betul. Ini lebih baik dan harus dilakukan. Kita kan sebentar lagi akan mengalami El Nino gitu, dimana ketika kita mengalami El Nino bahkan udah sampai nih sekarang ya, beberapa wilayah di Indonesia ini diprediksikan akan mengalami kemarau yang panjang, kekeringan gitu. Nah, menurut Mas Adi sendiri gimana sih dengan inisiatif ini, yaitu menggunakan energi surya untuk menghidupkan pompa air gitu? Apakah ini bisa membantu masyarakat Timbul Slopo nanti ketika ada kekeringan atau El Nino ini melanda gitu di Indonesia? Gimana Mas Adi? Ya, kalau kemarau sih sebenarnya Timbul Slopo, wah udah panas banget ya Pak. Panas ya. Panas banget sumpah. Saya sudah beberapa hari di sini dan Panas ini luar biasa gitu panasnya. Tapi kita nggak punya pilihan. Di sini bukan seperti di Jakarta yang kita bisa dengan mudah menghidupkan AC gitu. Karena ya kondisinya seperti ini gitu. Panasnya luar biasa, terus air pun susah didapat gitu. Terus gimana gitu? Apa yang akan terjadi dengan warga Timbul Slopo? Saya kemarin waktu bulan Ramadan yang tahun ini itu ngelihat video dikirimin dari teman-teman di Timbul Slopo. Jadi warga itu ngantri air hujan ya Pak. Ya betul. Waktu itu jadi di sini ada 2 toren atau 2 penampungan air itu untuk menampung air hujan. Air hujan ini itu ditampung terus habis itu disaring dan itu ya digunain untuk konsumsi warga, ya, minum, betul. Makan segala macam. Dan apa ya dibilang miris gitu, tapi ya itu yang terjadi gitu kondisinya. Air hujan tuh sangat dinanti untuk warga baru Timbul saja. Slopo. Tapi ketika itu datang El Nino, semoga pompa yang kita bisa bantu untuk warga Timbul Slopo itu sangat berguna. Itu bisa membantu warga untuk bisa mendapatkan air bersih di kala ya kemarau yang cukup panjang ini. Jadi ya warga nggak hanya mengandalkan air kemarau, tapi air dari tampungan air hujan, tapi juga bisa dari pompa itu, kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya Mas Adi udah menjawab pertanyaan terakhir nih, apa harapannya dengan adanya inisiatif kita menggunakan energi surya ini untuk menyalakan pompa gitu ya. Nah, mungkin ada harapan lagi Mas, mau ditambahkan lagi sebelum saya harapannya sih mungkin ya kalau untuk berharap ke warga Timbul Slopo udah nggak mungkin banget warga ini menjadi korban gitu, menjadi victim gitu ya. Ya kita berharap kepada pemerintah tentunya yang punya kekuatan untuk membuat suatu kekuatan hukum gitu, payung hukum atau regulasi yang bisa membantu kita selamat dari krisis iklim. Jika itu nggak dilakukan sekarang atau secepatnya, ya akan makin banyak lagi nih desa-desa seperti Timbul Slopo yang akan tenggelam. Ya prediksi kita
prediksi bukan dari kita, dari ilmuwan di seluruh dunia melalui IPCC itu udah jelas banget gitu. Kita nggak akan bisa selamat jika suhu bumi ini melebihi dari 1,5 derajat. Gimana sih kita bisa untuk membuat desa-desa pesisir di utara Jawa dan pesisir-pesisir lain ya, karena Indonesia kan banyak sekali pesisirnya. Itu gimana harapan Mbak Citra untuk bisa keluar dari, enggak keluar juga sih, mengatasi bencana krisis iklim ini? Harapan sebenarnya saya udah bukan di kelas harapan ya, mau udah action ya gitu. Tapi mungkin harapannya adalah khususnya kita yang tinggal di kota nih, buat teman-teman mungkin keluar dari ilusi kehidupan di kota. Di kota itu kan hidupnya penuh ilusi ya gitu. Jadi kita lupa bahwa kita tuh nggak tinggal sendiri, kita tinggal dengan 8 miliar penduduk di bumi ini gitu. Jadi kita nggak boleh egois gitu. Dan memang waktu itu pernah ngobrol juga sama teman-teman kayak, kenapa sih kita jadi yang repot gitu, kita kan warga gitu, kenapa kita yang repot gitu. Tapi kita harus peduli dan bersuara supaya 1% orang yang menyebabkan semua ini, yaitu para pemerintah atau oligarki, pengusaha, itu terketuk hatinya, dan kita sama-sama untuk bantuin mengejar gerakan-gerakan yang untuk membuka hati mereka supaya lebih peduli gitu, bahwa kehidupannya itu bukan cuma serumah aja gitu ya, tapi kehidupan kita di satu Indonesia, satu dunia. Jadi peduli dan bersuara. Jadi dari suara 99% ini diharapkan bisa mengetuk 1% tadi untuk sadar gitu, dan juga mulailah untuk beraksi juga gitu ya. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Son Haji, Ya, alhamdulillah. ya, Mbak Citra, dan juga Mas Hadi sudah membagikan pandangannya, membagikan juga pengalamannya gitu ya, sangat berharga di sini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu lagi di ngaso berikutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.